Selamat datang kembali di Tas Telkom Akses Sumatera Kreatif. Bintang tamu kita kali ini Dika Trio Kwek Kwek. Trio apa namamu? Trio Gaswara. Kenapa trio? Karena aku anak ketiga. Oh anak ketiga. Kirain sekali lahir 3 gitu enggak? Waktu anak ketiga Gaswara itu artinya apa? Digas saja suaranya gitu? Enggak, kalau suara itu diambil dari nama papaku. Gue kira begitu keluar teriakannya melengking memecahkan langsung gendang ngegas telinga gitu ya. Iya. Enggak ya? seperti itu Bang Sigit. Oke, Bang Dika ini manajer apa Sip. sekarang, Bang? Aku posisinya manajer T-Cell TA Sumatera. T-Cell TA Sumatera. Ya. Dengar-dengar gak cuma 1 posisinya. Oh iya, sekarang ada 3. Besar gajinya, Bang? Alhamdulillah, kita aminin aja ya kawan-kawan. Jadi aku pegang PGS SPBU, kemudian PGS Biges juga saat ini, Oke. Bang Sigit. Sekarang yang mau kita bahas, T-Cell dulu atau SPBU dulu atau Biges nih? T-Cell dulu. T-Cell dulu ya? Iya, Berarti- sesuai request. Berarti T-Cell lain dulu. kali Biges sama SPBU kita kesini ya? Siap, kita Siap. gaskan. Berarti aku 3 kali sini ya. 3 kali. Oke, berarti tapi bisa kan dapat ikhlas kan? bisa dapat sepeda mini nih kalau 3 kali kemarin. Nanti tuh family gitu ya. Oke, Dia sip. mencintai keluarga soalnya. Oke, Bang Dika, kalau T-Cell itu apa aja sih tugas-tugasnya? Melingkupin apa aja sih? Jadi untuk T-Cell itu namanya itu tim squad ya, SQUAT. Itu dulu. Ya. Special Quality Assurance Team. Mm-mm. Mungkin karena kalau di bahasa Inggris squad itu jongkok ya. Nah, jadi saat ini diganti. Jadi squad T-nya itu diganti dengan D. Jadi yang sekarang itu special team for assurance, special team for quality assurance and delivery. And delivery. Iya. Nah untuk squad ini juga ada macam-macam ya. Kalau kita di Telkom Access itu namanya squad Alpha. Oke. Alpha itu akses maksudnya Aku squad kira akses. Alpha itu yang pertama, Enggak. Squad akses kita yang menangani jaringan aksesnya untuk pelanggan kita khusus Node B. Kemudian ada squad Bravo. Squad Oke. Bravo itu khusus untuk backbone ya. Backbone. Kemudian ada squad C kalau nggak salah. Itu squad untuk satu daya. Nah, yang TA lagi mau buat ini squad G. Apa itu? Squad gali. Kita lagi cari tukang-tukang gali nih karena lagi agak susah tukang gali sekarang. Iya karena pada saat penanganan gangguan Bang Sigit itu yang paling susah tuh nyari tukang gali di lokasi itu gitu. Karena kalau kita bawa dari sini kan agak susah. Ya, jadi beneran mau rekrut tukang gali nih ya. Iya kalau ada referensi dari Bang Sigit bisa kita gaji bulanan mungkin. Squad Oke. G-nya kan gitu. Jadi kalau squad B, C dan seterusnya tadi itu di mana letaknya? Nah kalau itu di tim Arnet. Oh di Telkom berarti ya. Iya. Yang di TA tuh hanya squad A doang. Iya Gitu squad ya. Alpha. Nah, squad Alpha ini banyak pasukannya. Seluruh Sumatera tuh ada berapa orang atau apa TL-nya atau manajer atau apa sih? Iya kalau se-Sumatera itu ada sekitar 150-an orang, Bang. Itu manajernya di masing-masing area atau gimana? Enggak, kalau dari TA-nya sendiri itu manajernya aku sendiri ya di sini ya. Secara manajemen itu aku, tetapi secara operasional kawan-kawan ini itu di bawah manajer MBB kalau yang sekarang ya, mobile broadband. Kalau dulu itu manajer one posisinya. Nah, di bawah manajer one-nya masing-masing secara operasional gitu. Oke, berarti jabatan tertinggi di area apa? Kalau untuk jabatan tertinggi di area itu tim leader. Berarti TL-nya langsung berhadapan dengan Ya, manajer dengan one-nya. manajer one-nya posisi. Oke. Berarti ente fungsi cuma di regional doang. Iya, di sini ya kita nge-push gangguan percepatan. Kalau gitu di bawahmu berarti di regional ini ada SM-SM-nya atau langsung ke area Nah, juga? kalau di regional itu ada manajer dan site manajernya. Dan site manajernya Iya, di regional kebetulan di regionalnya site manajernya Bang Dika juga namanya. Tapi Bagus Triandika. Oh. Jadi kalau kami jalan berdua itu, pada saat kami jalan berdua nama dia langsung berubah jadi Bagus. Kalau dia sendiri Ya nama karena dia Dika. kalau dipanggil dua-dua Dika kita ngelihat dua-dua kan gitu. Iya. Ya, kalau dia jalan sama Yudo jadi apa namanya? Dika juga tetap. Nama dia Dika. Bertiga. Kalau kalian jalan bertiga, Nama Yudo siapa emangnya? Yudo Bagus. Oh iya Bagus, ya. panggilan. Berarti nggak bisa kita bertiga ya. Yudo. Yudo kita jangan jalan bertiga ya, brother. Oke, Bang Dika. Seperti biasa ya Bang Dika. Mungkin Sip. pernah nonton podcast kami nggak sih? Pernah. Pernah berarti cuma sekali ya kalau namanya pernah ya.
Kalau rutin tadi jawabnya berarti terus-terusan. Oh gitu ya. Iya. Enggak, kalau kategori pernah ini pernah kan? Iya Berarti pernah, tapi sekali ya. Tapi kalau pertanyaannya rutin atau enggak, nah itu bisa kita rubah jawabannya. Ya Bang Dika, kayak Sip. di podcast sebelumnya kan kita ngumpulin pertanyaan dari teman-teman area ya. Ya, ya, ya. Nah ini udah ada beberapa pertanyaan. Ya. Nah, tadi udah agak-agak dijelasin sama Bang Dika juga nih ya. Beberapa pertanyaan kita, salah satunya tadi itu squad itu apa aja, kan begitu kan? Iya udah. Squad itu kan tadi Bang Dika bilang kayak semacam pasukan khusus nih ya. Ya. Semacam pasukan khusus. Nah, yang kita tahu nih kayak pasukan-pasukan khususnya di Indonesia nih kayak Kopassus, Denjaka segala Ya, macam. ya, ya. Ada kriteria-kriteria tertentu yang bisa menjadikan dia pasukan khusus tuh. Nah, untuk jadi tim squad harus ada kriteria apa? Apakah bisa nyelam selama 10 menit? Oh enggak. Atau gimana kan gitu? Enggak. Tapi biasanya kalau di kita ya di tim squad itu yang pertama TIFO ya. Itu harus sudah paham ya. Teknik instalasi fiber optiknya itu harus sudah end to end. End to end itu mulai dari OLT sampai ke site nantinya gitu Bang Sigit. Ya fiber optik udah harus dikuasai kan gitu. Oke. Kemudian ya pada saat biasanya kita lakukan ini juga sih seperti FNP kecil-kecilan juga untuk seleksinya di situ. Walaupun itu teknisi. Iya, walaupun itu untuk teknisi. Ya sekedar untuk mengetahui seperti apa pemahaman dari teknisi tersebut gitu. Nah, untuk teknisi-teknisi itu biasanya direkomendasiin dari manajer-manajernya yang sebelumnya. Baik itu kayak assurance, provisioning kan gitu. Karena di squad ini ada tunjangan khusus ya. Nah, ada tunjangan khusus dibandingin teknisi-teknisi lain gitu. Yaitu sebagai bentuk inilah, bentuk apa ya, penghargaan lah dari perusahaan. Ya. Berarti tunjangan khusus itu tujuannya apa sih sebenarnya? Apa sih yang membedakan nih teknisi-teknisi tersebut di tempat asalnya sampai dia dipindahkan ke T-Cell dan dapat tunjangan khusus? Ya, jadi gini, untuk squad ini kan kita itu dikontrak oleh Telkom. Ya. Nah, Telkom maunya itu kawan-kawan ini diberikan tunjangan khusus seperti itu. Hanya karena keinginan Telkom? Iya, karena secara nilai kontrak juga berbeda. Bukan karena tanggung jawab? Iya, tanggung jawabnya juga harus dibarengin dong kalau yang seperti itu. Oke. Nah, jadi ya kawan-kawan itu tanggung jawabnya kan besar ya, karena yang dihandle itu tower ya. Tower itu begitu satu tower mati, posisinya ya bisa satu kampung itu nggak bisa berkomunikasi gitu, bisa blank spot. Jadi tanggung jawabnya di situ besar karena TTR-nya juga cepat gitu kan. TTR kita saat ini 4 jam ya posisinya Bang Sigit. Nah itu juga delivery itulah yang dijaga gitu. Makanya dari Telkom sendiri ya mintanya kawan-kawan ini ya tetap harus ada itulah tunjangan khusus tersebut. Oke Bang Dika, dulu aku awal-awal masuk TA tuh Bang Dika. Ya. Aku sempat ditugaskan lah kayak nangani gangguan Node-B seperti itu ya. Iya. Itu kan gangguan Node-B itu nggak bisa kita prediksi ya istilahnya kayak gitu. Oh iya. Ya, sama kayak gamas lah, nggak bisa diprediksi. Tapi rentang waktu TTR-nya lebih singkat kalau Node-B itu kan bener ya. Dan saat terjadi itu misalkan di subuh, di dini hari gitu, itu kan wajib langsung turun ya. Yeah. Apakah saat ini seperti itu juga squad-nya? Oh iya, jadi di semua Witel tim squad itu 247 itu ada tim piketnya. Jadi ada tim piket malamnya. Jadi 3 shift kita buat seperti itu Bang. Kemudian ada tim standby-nya gitu. Berarti memang kerjaannya lebih beresiko ya? Iya, karena ya site-site kita BTS yang sekarang ya. Apalagi new deployment yang sekarang itu kebanyakan di pelosok-pelosok ujung-ujung negeri gitu, yang ya kita menggunakan mobil 4WD aja itu susah nyampe ke situ gitu. Oke. Nah, arah-arah ke situ saat ini new deploy kita, pembangunan kita untuk fiber optiknya. Ya, kawan-kawan juga kan yang handle ininya, manage service-nya gitu. Ya itu kawan-kawan ya. Jadi kalau ada yang nanya tuh kenapa kok besaran yang diterima sama tim squad tuh berbeda, ya karena memang resikonya juga lebih besar resiko lebih besar, apalagi di teman-teman yang di Wilsus ya Bang Dika ya. Iya Wilsus. Nah kita biasanya gini juga Bang Sigit, karena kalau wilayah-wilayah yang cakupannya luas ya, kayak Sumut posisinya, kemudian Sumsel, nah itu ada di STO home base-nya juga posisi di situ.
kita mixing tuh bareng kawan-kawan Wilsus, bareng kawan-kawan Biges. Kalau ada tim IOAN ya bareng juga. Jadi pada saat tim squad kita itu tidak ada gangguan, ya kita support tim itu juga. Bareng-bareng ngerjainnya. Oke. Ya. Nah, itu karena bukan kebiasaan sih, memang rata-rata ya gangguannya Notbi itu dini hari ya. Kebanyakan sih ya. Kebanyakan ya. Kebanyakan sih. Jadi kan ada anggapan dari teman-teman lain di luar dari tim Ya. squad itu, kok kayaknya tim Tisel nih pagi-pagi tuh santai kali kerjanya Bang Dika. Itu gimana tanggapannya Bang Dik? Jadi gini kawan-kawan ya. Untuk yang itu kayaknya di all area ya tanggapannya seperti itu. Okay. Jadi memang pada saat pagi itu begitu selesai penanganan gangguan, ya itu kawan-kawan otomatis kan istirahat. Terkadang ada mereka juga yang pagi itu masuk posisinya, masuk, nggak pulang gitu. Nah ya kita kan ada tempat istirahatnya, rata-rata ada seperti base camp lah gitu disediakan oleh tim One-nya bapak-bapak Telkom itu. Ya jadi kawan-kawan tuh istirahat di situ gitu. Nah makanya mungkin kelihatannya seperti itu. Tapi tugas kita banyak juga kok gitu. Enggak hanya penanganan gangguan Bang Sigit, kita juga melakukan underspec. Jadi underspec Notbi ini juga ngaruh. Kemudian paket loss, penanganan paket loss. Paket loss itu yang saat ini itu lumayan banyak posisinya. Dan belum ada obatnya nih sampai sekarang kita belum dapat eksekusi. disolusikan. Iya, karena gini ya, paket loss itu ada di sisi akses, ada di sisi logic. Nah, dan itu nggak bisa kita prediksi ini kena di mana. Kalau fiber kan jelas nih. Yeah. Oh, putus, kita ukur gitu kan. Nah, kalau paket loss ini yang belum dapat sampai sekarang. Kita koordinasi dengan MSO dari Tirek juga memang Karena belum itu dapat gitu. berhubungan dengan logic ya. Iya, berhubungan dengan logic. sistem Benar. Kalau tadi dia kayak fiber itu kan memang material yang nyata depan mata kita Iya, gitu kelihatan ya. fisiknya gitu kan. Kelihatan Panggil fisik. dukun Bang Dika. Iya udah belajar juga sih yang seperti itu. Cuman hasilnya apa? Jadi aku pegang aja di ODC nih, udah tahu nih titik putusnya di mana nih. Oke Bang Dika, perihal tadi kan teman-teman banyak yang seperti itu ya. Iya. Nah, kalau ada nih yang pengen merasakan jadi ketisel bisa tukaran langsung atau harus ada apa ya, izin khusus atau gimana gitu? Maksudnya? Dia ini teknisi, misalkan kita bilang teknisi Iwan lah misalkan seperti itu ya. Teknisi ION. Dia pengen nih masuk ke squad, ya kan. Nah, itu dia bisa langsung tukeran lah sama orang yang di squad itu. Tukeran dalam artian HR ya pastinya ya. Iya. Ya kan, yang di squad pindah ke Iwan, yang Iwan tuh pindah ke squad. Itu bisa langsung seperti itu atau harus ada izin khusus nih dari Bang Dika atau dari pimpinan yang mana seperti itu? Oh, kalau itu biasanya ini sih kita info ya. Kita info hanya sekedar info ke manajer MBB-nya, manajer One-nya bahwasanya ini ada pertukaran di sini gitu. Karena kita ada kontrak. Iya, karena ada kontrak itu. Kemudian secara operasional kan mereka nih yang handle gitu kan. Tim A kemana, tim B kemana, ini secara operasional mereka yang handle gitu. Mereka yang atur lah. Tapi bisa ya, asal teknisnya itu setara ininya. Iya. Skillnya istilahnya seperti itu ya. Oke, berarti dengan kata lain memang skillnya teman-teman harus tingkatkan tuh. Ya benar. Ya, ruang FA tuh selalu terbuka tuh untuk meningkatkan skill ya. Benar. Ya tim squad juga terus banyak latihan ya Bang Sigit Ya, ya. Karena Cristiano Ronaldo aja Senin sampai Jumat tuh latihannya. Mainnya cuma 90 menit kan gitu. Benar. Ya, jadi kita harus terus banyak latihan ya. Iya. Sebenarnya bukan kawan-kawan itu pengetahuan yang kurang, tetapi karena mungkin jumawa ya sepele gitu Ya, kan. bisa Sepele jadi udah biasa kok. udah gitu ya biasa kan. seperti ini. Jadi nggak sesuai standar lagi mengerjakannya itu gitu. Ya itulah yang itu tugas kita tuh Bang Sigit. Ya coaching ya. Iya. Karena Bang Dika ini udah terbukti dia coachingnya bagus. Kalau nggak terbukti Pak WSM nggak bisa mempercayakan 3 jabatan sama dia. Betul nggak? Amin. Sip. Yang pasti end tadi ya, effort never die. Oke, Bang Dika. Terus aku tadi dapat pertanyaan tuh perihal apa? Permanenisasi Ya, permanenisasi. kabel Notbi. Apakah itu? Jadi kita pada saat penanganan gangguan ya Bang Sigit, yang TTR ini 4 jam. Kemudian perjalanannya jauh, posisi udah 2 jam atau 3 jam. Kita letaklah perjalanan 2 jam, kemudian cari titik putus, kan gitu kan. 1 jam, itu mulai pengukuran sampai cari titik putus. Nah
begitu itu kita permanenisasi harus ganti kabel, misalnya nih kabel tanah harus gali lagi kan gitu kan, gali panjang 50 meter. Itu kan makan waktu. Ditakutkan itu lewat SLA-nya. Lewat TTR kita itu not comply. Makanya itu biasanya untuk percepatan itu ditemporer dulu. Untuk percepatan itu ditemporer dulu. Ini spesialisasi untuk kabel yang hanya dilalui not B itu ya. Karena sekarang kan udah banyak kabel fiber yang feeder itu kan banyak yang udah ada pelanggan-pelanggan IndiHome-nya. Kalau itu kan udah diserahkan oleh tim korektif ya, korektif maintenance yang handle itu, yang melakukan recovery-nya untuk itu. Nah, itulah yang mungkin tadi permanenisasinya agak lama ya. Nah, itu lama. Iya. Jadi agak lama itu karena terkadang ya di lokasi itu kita tidak tahu kabel itu misalnya kabel berapa. Kemudian yang dibutuhkan itu berapa panjang untuk diganti gitu. Makanya tapi kita tetap ada bawa stok sih. Biasanya di mobil kawan-kawan itu 50 meter itu ada stok itu kabel tanah 24 dan 12 core lah kapasitasnya. Itu ada. Biasanya sebisa mungkin langsung dipermanenisasi karena kalau bolak-balik itu kan repot Bang. Kita makan kos lagi, kemudian tenaga lagi kan gitu. Jadi mending dituntaskan pada hari itu gitu. Tapi ada beberapa case yang memang harus kita temporer dulu posisinya. Kita temporer untuk lakukan recovery-nya paham. Supaya layanan ini up dulu gitu kan. Paham. Nah, jadi begitu up baru nanti dipermanenisasi gitu. Kayak tadi aku bilang kan aku pernah juga dulu aku Jadi dulu pakai drop core, kita temporer dulu, baru pagi-paginya kita tarik KU baru, seperti itu kan Bang Dika ya. Sebenarnya ya kalau kita tarik lagi untuk permanenisasi ini kita ada kerugian sedikit ya di situ. Karena untuk jasa join itu kita itu nggak dibayar. Oh gitu. Sama Telkom. Yang dibayar apa? Yang dibayar cuman materialnya doang. jadi ya mending tim korektif kan gitu kan. Jadi jasa itu dibayarkan full gitu. Seperti itu Bang Sigit. Oke. Dan ternyata terbukti ya hasil belajar jadi dukun tuh ya. Kenapa itu? Ada beberapa pertanyaan tentang permanenisasi, itu semua terjawab dalam satu pertanyaan. Ya, alhamdulillah. Bisa baca pikiran tiba-tiba. Sip. Kasih kawan-kawan masukannya. Karena di Medan juga itu sampai kita buat grup ya bareng kawan-kawan korektifnya Medan. Ya kita support lah di situ untuk permanenisasinya. Mantap. Walaupun terkadang enggak pada hari itu kita permanenisasi gitu kan. Tapi ya semaksimal mungkin itu dipermanenisasi. Karena secara operasional kan di bawah manajer one juga. Nah, karena pada saat kita mau permanenisasi, ada gangguan kemari, tolong ke sini dulu, ada ini gitu kan, Bang Sigit. Berarti intinya kan komunikasi antar unit ya? Ya benar. Itu yang harus ditingkatkan di TA tuh kawan-kawan. Sip. Komunikasi antar unit. Ya kita kerja di perusahaan komunikasi. Iya, masa komunikasi susah. Ingat kan kita rantai sebenarnya kan. Kayak kita gini lah. Ini ketawa-ketawa nanti orang yang nonton, jangan gitu. Ini serius kita nih. Oh ini serius ya? Oke. Aku ganti modal duduk nggak kalau serius gitu ya? Gak bercanda. Karena ini udah sore posisinya Bang Sigit. Atau kita pura-pura aja taping ini jam 12 malam gitu kan. Jadi perasaan untuk tas ini kan gitu kan. Kita effort banget gitu. Sesuai yang tadi. Masa kelihatan dari kamera sebelah sana itu. Itu masih ada cahaya-cahaya matahari. Sesuai yang tadi, effort banget, effort never die kan gitu. Oke, Bang Dika. Sorry ya, Bang Sigit. Minum nih. Oke. Lagi dicuci semua gelasnya. Enggak, memang belum waktunya berbuka Bang Sigit. Ini masih jam 6. Puasa? Puasa tuh gimana? Enggak. Enggak puasa. Oke, Bang Dik. Menurut Abang lah, selama Abang menjabat udah berapa lama sih jadi manajer Tisel dan Hulu? Aku itu dari manajer konstruksi Medan ya, kemudian mutasi ke manajer Tisel Sumatera itu di Desember akhir. Desember 2022? 2022. Berarti hampir setahun ya? Iya. Nah, menurut Bang Dika, selama hampir setahun di situ, di squad itu ya? Iya. Performansi atau kinerjanya teman-teman seluruh Sumatera ini baik atau gimana? Alhamdulillah ada perbaikan ya Bang Sigit. Alhamdulillah ada perbaikan mulai dari
segi TTR-nya, kemudian dari segi compliance-nya gitu. Tapi memang kita di sini masih berusaha untuk mengurangi availability namanya. Availability itu kebalikan dari key ya. Kalau key kan jumlahnya yang terganggu ya, tapi kalau availability itu jumlah yang tidak terganggu gitu. Nah, untuk Sumatera ini sendiri ada sekitar 2000-an lebih site itu yang harus diiniin, harus yang udah billing gitu, billing ke Telkom, itulah yang harus dijaga supaya harus tetap up lah gitu, tidak terjadi gangguan. Itulah yang dijaga Bang Sigit. Makanya kalaupun nanti kawan-kawan squad ini tidak mengerjakan korektifnya, tidak mengerjakan gangguan, misalnya nih gangguan lagi sepi lah kan. Nah, kawan-kawan itu biasanya lakukan juga benjar gitu. Penanganan unspec gitu. Berarti sebenarnya banyak ini kerjaan teman-teman tuh ya. Banyak, Bang. Cuman kayak tuyul nggak kelihatan gitu kan, tapi menghasilkan. Oh gitu ya, ya bekerja sebagai tuyul, seperti tuyul gitu ya. Tidak kelihatan tapi menghasilkan. Bener ya? Iya. Sip. Kita harus hati-hati ya kawan-kawan, berarti Bang Sigit udah melihara tuyul nih. Bang Dika, ini ada pertanyaan nih. Aku lupa nih dari area mana nih. Untuk perhitungan performansi OLO diambil dari sumber mana? Oh, kalau OLO ya, aku jelasin dulu OLO. OLO ini adalah Other License Operator. Other License Operator ini selain Telkomsel berarti? Iya, selain Telkomsel. Nah, itu kita layanin juga Bang Sigit. Jadi Telkom itu jual bandwidth. Ya. Contohnya pelanggan OLO ini Lintas Arta. Kemudian Nusanet. Ya. Di situ Icon Plus. Nah, Icon Plus itu sekarang kan jadi kompetitor kita juga kan gitu. Lintas Arta juga jadi kompetitor kita. Tapi itu jaringannya dari kita loh sebenarnya. Wajar itu wajar. Ya itulah bisnis ya. Jadi untuk OLO sendiri perhitungannya itu dari Telkomcare kita ambil. Oke. Nah, untuk pelanggan Datin OLO, untuk gangguan yang murni di sisi akses ya, tidak terkait dengan gamas, itu TTR-nya 4 jam. 4 jam juga. Sama berarti ya? Iya. Nah, kemudian untuk yang terkait dengan gamas itu 7 jam. Oke. Nah, itu kalau terkait dengan gamas. Jadi begitu kawan-kawan mulai dapat tiket gangguan ya 4 jam harus segera dieksekusi. Kendala kita sekarang ini yaitu di area outer ya. Area outer Bang Sigit kadang-kadang pelanggan-pelanggan Datin ini delivernya kita agak kelebihan waktu kadang-kadang. Contoh daerah Siantar, daerah Pekanbaru, Sumsel yang notabene iya enggak cakupan wilayahnya luas gitu, cakupan wilayahnya luas gitu kan. Makanya ya agak dibantu percepatannya ya Bang Sigit. Percepatan apa? Penambahan teknisi. Iya. Oke, kita banting kayak gitu. Aku sekarang colong-colong juga di sini enggak apa-apa kan? Kita banting kayak gitu, kita bantu. Karena sayang juga kalau nggak kita penuhi rekon kita kan kurang tuh Bang Sigit. Sip. Selama itu mendatangkan revenue kita usahakan membantu. Ya benar. Ya revenue kan gitu kan. Tapi COGS kecilin dong. Oke, ya kan? sip. Makanya pakai tumbler nih kita. Oke. Ini kayak pernah lihat tumblernya dari mana ya? Ini tumbler dari karyawan-karyawan yang berhasil melaksanakan hack idea inovasi. Kemarin ya. Iya. Oke. Jadi siap Ice-T. Ya Ice-T kan. Ice-T. Iya. Jadi teman-teman tuh kalau punya inovasi, punya kepikiran ide, ya tuangkan aja langsung ya kan, Bang Dik. Jangan ditahan-tahan. Ide ditahan-tahan jadi apa coba? Gak ada guna kan? Apa-apa. Makanya nanti coba kita berinovasi, apa inovasinya supaya kawan-kawan mau berinovasi gitu. Apa ya kira-kira ya? Kawan-kawan mungkin nanti bisa ini ya, bisa. Nah, ini di YouTube ya Bang Sigit ya. YouTube. Nanti kawan-kawan di kolom komentar ya. Apa inovasinya supaya kawan-kawan mau berinovasi gitu. Nanti tiba-tiba dia jawab. Bang, kami mau berinovasi, kalau dikasih link aja 500.000 per orang katanya. Oh itu nanti tugas Bang Sigit ya. Kalau itu yang bisa jawab itu Bang Sigit, kawan-kawan. Karena pesertanya aku salah satu juri juga ya kemarin ya untuk di Ice-T. Pesertanya dikit ya kalau untuk di Sumatera ini masuk kategori dikit karena kita ada 11 witel. Gitu. Ada 11 witel yang mengikuti itu hanya beberapa aja gitu. Tidak banyak kan? Iya, enggak banyak. Per witel bahkan satu pun bukan, maksudnya tidak ada satu witel satu ngirimkan seperti itu ya kan. Aku yakin kawan-kawan di area itu punya ide-ide yang ini Bang Sigit, ide yang brilian lah gitu kan untuk memudahkan
operasional kita nih seperti apa Ya, supaya lebih mudah. Aku yakin seperti itu. Agak melenceng dikit nih nggak apa-apa. Nggak masalah. Makanya teman-teman yang punya ide-ide sampaikan aja di linknya kosakata kita. Oh, ada linknya ya? Ada. Oke, Jadi oke. kosakata tuh kayak kotak saran karyawan Telkom Akses Bang Ika. Nah di situ teman-teman tuh bisa nyampaikan kendala kerjaan apa, Iya, ya kan. Kemudian inovasi apa yang diinginkan. Nah itu kita iya. tampung tuh. Siap. Nah kita tampung, nanti kalau memang saatnya baru kita hubungin orangnya. Ayo mainkan ini inovasimu, seperti itu. Oke. Ya makin keren, mudah-mudahan TH Sumatera makin keren ya Amin. budayanya. Sip. Oke, Bang Dik, kita balik ke laptop nih. Gayanya tukul nih nggak betul. Bali maning neng laptop. Oke. Oke, Bang Dik, apa perbedaan set platinum dan set biasa? Oh, kalau Warnanya untuk kah atau apanya kah? jadi gini, untuk site platinum itu yang menentukan klasifikasi site platinum atau enggaknya itu adalah dari tim Telkomsel ya Bang, selaku mereka pemilik layanannya gitu kan. Oke. Nah, itu biasanya sih dari revenue. Dari revenue site itu yang banyak, tapi aku nggak tahu jumlah revenue-nya itu seperti apa, berapa gitu kan, sampai dia dikategorikan itu site platinum gitu. Aku nggak tahu. Tapi dia biasanya ya, site platinum itu yang site yang revenue-nya besar. Karena dia juga menginduki banyak tower Set-set lainnya, Oke. set lainnya. Gitu. Kalau di Telkomcare tuh ada beda warna atau beda apa gitu nggak ada? Maksudnya Di untuk aplikasinya? menandakan ya? Oh, Ah. ada di kalau kita biasanya itu di Simarvel namanya. Oh, di Simarvel. Iya, Simarvel. Oh itu pahlawan-pahlawan bertopeng itu bukan? Di Bukan, itu Marvel komik tuh. Beda ya? Iya. Kalau di aplikasi itu Pokoknya warnanya beda. Berarti I love you 3000 gitu. Ya itu kayak di belakang itu tuh. Oh gitu ya. Itu Iron Man. Jadi kalau di aplikasi itu warnanya berbeda tuh gimana? Kalau di aplikasi itu enggak sih, karena udah ada segmen oh ini set platinum gitu. Kita bisa klik di situ pemilihan set platinum gitu itu. doang ya. Tulisannya Iya. cuman set platinum. Nah, dan set platinum itu Bang Sigit, itu kita dapat TTR cuma 2 jam. Oh, berbeda TTR ya. Iya. Karena set platinum kan. Nah, makanya karena TTR itu hanya 2 jam, kalau kerusakan di sisi fisik ini kan bakalan sulit kita untuk comply. Ya. Ya kan? Ah. Nah, rata-rata set platinum ini sudah dibuatkan dual homing. Dual homing atau dual track dia gitu. Walaupun satu STO biasanya dual track muter gitu kan. Biasanya dibuat seperti itu. Jadi kalau putus satu kaki, Backup ya. di backup, Ya, ada kaki satunya lagi. Lebih Tapi kalau aman. putus dua-duanya, ya itu udah qadarullah namanya kan gitu. Nggak bisa dihindari. Iya, itu udah nggak bisa dihindari lagi Bang Sigit. Kita mau bilang apa kan? Udah terima aja. Iya, udah kiri kanan tetap putus juga dua-duanya kan gitu. Oke. Ini ada yang pertanyaan baru nih. Aku belum pernah dengar sih istilah Iya. ini. Apa bedanya set not with phony dan new link? Oh, kalau untuk phony itu fiber optik modernisasi. Itu yang biasa ini sebenarnya pertanyaannya untuk apa ya? Deployment ya. Oke. Untuk deployment karena ada yang deployment phony, deployment new link gitu kan. Nah, untuk phony itu adalah modernisasi dari yang sebelumnya jaringan aksesnya itu menggunakan radio milik Telkom ya. Yang radio milik Telkom. Nah, itu kemudian kita migrasikan menggunakan fiber optik milik Telkom. Oke. Ya kalau ya kita sama-sama tahu lah radio sama fiber Ya, kan gitu. paham. Mungkin karena bandwidth sudah terlalu terlalu padat di situ kan, terlalu banyak permintaan, terlalu banyak penggunaan bandwidth. Jadi sudah nggak mumpuni kita menggunakan radio, akhirnya dimodernisasi menggunakan fiber optik. Seperti itu. Itu proyeknya Telkom Bang. Itu phony. Untuk yang phony. Ah. Nah, untuk new link itu yang sama sekali belum ada radio Telkom, belum ada fiber Telkom. Jadi Jadi tarik masih baru. murni. Iya, Tarik tarik baru baru ya. tuh posisi. Oke. Makanya yang new link ini rata-rata proyeknya besar-besar dan itu biasanya dari DID ya. Dari DID dari HO. Oke. Oke, Bang Dika. Ini pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman udah habis. Udah habis? Udah. Aduh, cepet banget Bang Sigit. Iya, makanya karena kecepatan aku mau nanya sama Bang. Sip. Ada yang mau disampaikan lagi nggak nih? Ilmu-ilmu yang belum tersalurkan nih. Jadi tujuannya kita buat podcast ini kan supaya ilmu-ilmu Iya. teman-teman tuh satu Sumatera tuh sama. Karena perusahaan kita tuh kan pengen mengkader karyawan-karyawan itu ya jadi memang produk-produk TA berkualitas ya Iya. Bang Dika ya.
jadi siap di kemana aja nih. Benar. Ya kan? Jadi yang nonton nih siapapun, Iya. dia bakal siap nih nanti ke squad, ke Yowan, ke provisioning, ke IAM segala macam. Iya, karena pada saat perekrutan kan kita udah tanda tangan tuh. Siap ditempatkan di mana saja. Iya, bener kan? Bener. Makanya kira-kira nih dari semua pertanyaan tadi, ada nggak yang belum tersampaikan nih biar ilmunya teman-teman tuh tetap upgrade? Oke. Kalau pesan aku sih sesuai message-nya ya, budaya kita harus lebih kuat lagi ya Bang Sigit, budaya perusahaan khususnya Sumatera ya. Khususnya Sumatera, makanya khusus teknisi, sebenarnya nggak teknisi aja seperti yang aku sampaikan di apel tadi, semua insan TA harus memiliki 5 strong karakter tadi. 5 strong karakter gitu. Nah, itu kalau dari situ kawan-kawan sudah diadopsi semua gitu kan, kawan-kawan teknisi itu sudah melakukan seperti itu semua, aku yakin sebesar apapun target-target perusahaan itu bisa kita capai. Berarti intinya dengan disiplin 5 strong karakter tadi, itu kan disiplin dasar ya 5 strong karakter sebenarnya. Iya, disiplin dasar banget itu. Dengan apa ya, habit ya, dengan membiasakan diri dengan itu otomatis kerjaan apapun dimanapun juga bisa teradaptasi dengan baik. Ya, bisa beradaptasi. Ya, kalau di TA ya satu pesan, kalau di TA jangan pernah menganggap kita akan di situ selamanya kawan-kawan. Enggak bakalan seperti itu. Ya, masalah perubahan itu hal yang wajar. Perubahan itu hal yang wajar dan perubahan adalah hal yang abadi gitu. Yes. Yang abadi itu enggak ada di dunia ini yang abadi selain perubahan. Kayak lagu tuh. Coba nyanyi lu nih kan. Jangan, aku enggak Ariel. jadi itu ya kawan-kawan, perubahan jadi itu hal yang biasa ya, karena kita dari sisi manajer aja biasa berganti-ganti mutasi kan gitu kan, pindah unit, pindah witel seperti itu. Nah, jadi kalau kita dimutasi ke satu unit yang lain gitu kan, yaitu semata-mata agar perusahaan kita mungkin mendapatkan ide-ide yang lebih baik lagi dengan orang yang baru kan gitu. Mungkin yang lama karena sudah terlalu lama di situ jadi idenya mentok gitu kan. Nah, habitnya ya itu aja gitu kan. Nah, tapi begitu diganti dengan orang yang baru, muncul tuh ide-ide baru lagi seperti apa. Jadi refresh lagi gitu. Gitu sih Bang Sigit. Sama kayak kita buat podcast ini ya Bang Dika. Kalau cuman orangnya itu aja pasti bosan kan. Ya bintang tamunya itu terus misalkan. Kan bosan juga kan. Tapi kalau MC biasanya memang satu sih. Itu aja. Ya intinya gini, maksudnya kenapa podcast itu topiknya berbeda-beda. Supaya banyak yang diceritakan. Demikian juga kalau kita mau bermutasi, pasti kan di masa depan nanti ya, ke anak cucu tuh banyak yang diceritakan. Atau nggak usah ke anak cucu, jadi motivator ya kan. Jadi motivator, ini banyak yang diceritakan. Jadi pimpinan banyak yang diceritakan. Kalau yang kayak bilang Bang Dika tadi, selamanya di situ, selamanya teknisi, masa iya umur sekarang masih 27 sampai nanti umur 37 di situ-situ aja kan. Dan aku yakin di TA, aku rasa mayoritas 99% itu rata-rata udah pindah-pindah ya semua. Mulai dari HD teknisi kan juga pasti udah pernah mengalami perputaran ya. Jadi kan udah biasa aja lah kan gitu. Jadi hal-hal yang wajar aja sih Bang Sigit kalau untuk yang itu. Oke Bang Dika, berarti intinya itu ya tadi ya. Jangan lupa 5 strong karakternya teknisi ya. Sebenarnya bukan hanya teknisi sih ya Bang Dika ya. All naker itu sebenarnya. Karena integritas itu untuk all naker, ya kan. Responsif itu justru untuk all naker. Responsif ini aku paling ingat Bang Dika itu saat aku masih jadi TL NTE di regional Bang Dika. Kompetens juga itu semua naker harusnya bisa ya Bang Dika. Ya harus kompeten dong Bang kalau semuanya. Masa hanya teknisi kan gitu kan. Selain itu tadi apa lagi Bang Dika? Komunikatif. Ya kan supaya kita bisa hadir di podcast ini. Iya, ramah Lugas tadi nggak usah bertele-tele. Ya kan. Ya yang terakhir yang paling penting nih, good looking. Ya kan. Iya, good looking itu kan yang tadi aku jelasin ya. Good looking itu bukan berarti harus cantik, harus ganteng ya. Posisinya rapi gitu. Ya, rapi aja udah. Kalau ganteng ya kita udah ganteng di mata istrinya masing-masing gitu kan. Kalau cantik udah cantik di mata suaminya masing-masing gitu. Iya. Gitu sih Bang Sigit. Ya jadi yang dituntut itu rapi, sesuai dengan COC. Kalau nggak salah kemarin ada buku saku ya untuk COC itu. Iya, dulu ada keluar dulu. buku saku itu benar. kan. Nah, jadi harusnya itulah tetap yang kita tanamkan gitu. Mungkin kawan-kawan udah tahu semua ya Bang Sigit, tapi penerapannya lebih mungkin belum bisa istilahnya. konsisten, belum bisa konsisten.
Yang konsisten ini susah ya, perlu terus-terusan di ini sih, digenjot ya. Ya kita sendiri manajer pun seperti itu kan. Ya oke, Bang Dika, udah hampir 2 abad nih kita ngobrol nih. Kayaknya baru 15 menit lah di sini. Gitu ya. Oh, karena ngomongnya ini jadi terasa cepat ya. Terasa lama. Ini terasa cepat atau terasa lama? Terasa nyaman ya jatuhnya ya. Nyaman. Jangan sampai nyaman Bang Sigit. Makanya bahaya nanti kalau nyaman kan. Bagus kita akhirnya sebelum nyaman. Siap. Oke, teman-teman, itu ya hasil bincang-bincang kita dengan manajer. Banyak sih manajernya dia manajer Tizal dan Olo saat duduk di sini saat ini ya. Iya. Bapak Dika Triogaswara. Sip. Jadi mungkin itu aja, kita akhiri. Tos dulu Bang Dik. Tos dulu. Kemarin kayak Oke, semangat pagi. Pagi.